Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Syabila Aulia Zahra, Siti Kurnia, Rahmawati, dan Nopiana Pratiwi. Kami di sini ingin menjelaskan PPT materi kami yang berjudul Bahan Ajar dan Sumber Belajar IPA SD. Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat bahan atau alat pembelajaran yang digunakan guru dan disusun secara sistematis dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ada karakter bahan ajar. Bahan ajar di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada bagi guru dan bagi siswa. Bahan ajar bagi guru membantu dalam menghemat waktu ketika proses pembelajaran di dalam kelas, mengubah peran guru menjadi seorang fasilitator, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, dan dijadikan alat evaluasi dalam penguasaan hasil pembelajaran. Yang kedua, ada bahan ajar bagi siswa. Siswa dapat belajar mandiri tanpa ada guru. Pembelajaran dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Sebagai sumber belajar tambahan, membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya ada jenis bahan ajar. Di sini terdapat dua bahan ajar. Yang pertama ada jenis bahan ajar cetak, yang kedua ada jenis bahan ajar non-cetak. Yang pertama ada bahan ajar cetak, yaitu seperti handout, modul, buku, dan lembar kerja siswa atau yang biasa disebut dengan LKS. Yang kedua ada bahan ajar non-cetak seperti audio, audiovisual, dan multimedia interaktif. Selanjutnya ada aspek dalam bahan ajar. Di sini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar. Yang pertama ada kesesuaian materi, karakter sasaran bahan ajar, dan yang terakhir memecahkan masalah atau kesulitan dalam belajar. Yang pertama ada kesesuaian materi. Materi yang harus dibuat disesuaikan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memiliki kekuatan bagi proses pembelajaran. Yang kedua, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Yang kedua, ada karakter sasaran bahan ajar yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan karakteristik sasaran, seperti lingkungan, budaya, geografis, perkembangan siswa, minat, latar belakang keluarga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aspek bahan ajar yang ketiga, yaitu memecahkan masalah atau kesulitan dalam belajar. Seringkali siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi yang dijelaskan oleh guru ataupun sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi karena materi tersebut abstrak, rumit, asing bagi siswa ataupun guru. Untuk itu perlu dikembangkan bahan ajar yang tepat. Apabila materi pembelajaran yang akan disampaikan bersifat abstrak, maka bahan ajar tersebut harus mampu membantu siswa menggambarkan sesuatu yang abstrak tersebut. Demikian pula materi yang rumit harus mampu dijelaskan dengan cara yang sederhana sesuai tingkat kognitif. Baik, selanjutnya yaitu contoh bahan ajar IPA berbasis literasi sains. Hubungan antar makhluk hidup. Yang pertama yaitu ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara makhluk hidup di mana yang satu merasa diuntungkan dan yang satu merasa dirugikan. Yang selanjutnya yaitu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antar makhluk hidup di mana satu makhluk hidup merasa diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu, baik yang hidup maupun tidak hidup, yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan belajar yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar.
Pembelajaran melalui pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar memungkinkan siswa untuk dapat melihat atau seeing, berbuat sesuatu atau doing, melibatkan diri dalam proses belajar atau undergoing, serta mengalami secara langsung atau experiencing terhadap hal-hal yang dipelajari. Kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna dan bernilai, sebab para siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai dan kelebihan pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar. Menurut Udin S. Winataputra tahun 1997, beliau mengemukakan bahwa nilai-nilai dan keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan lingkungan alam sebagai sumber belajar antara lain yaitu lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari siswa kita, memperkaya wawasannya, tidak terbatas oleh 4 dinding kelas dan kebenarannya lebih akurat. Yang kedua, kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik, tidak membosankan dan menumbuhkan antusiasme siswa untuk lebih giat belajar. Yang ketiga, belajar akan lebih bermakna atau meaningful learning sebab siswa dihadapkan dengan keadaan sebenarnya. Yang keempat, aktivitas siswa akan lebih meningkat dengan memungkinkannya menggunakan berbagai cara seperti proses mengamati, membuktikan sesuatu, menguji fakta, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dengan memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, dapat dimungkinkan terjadi pembentukan pribadi pada siswa seperti cinta akan lingkungan. Kemudian, ada langkah-langkah pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar. Pada langkah-langkah pemanfaatan lingkungan alam ini ada 3 langkah-langkah. Yang pertama ada langkah perencanaan. Nah, langkah perencanaan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa berkaitan dengan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedua, menentukan objek yang akan dipelajari atau dikunjungi, seperti jaraknya tidak terlalu jauh, tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, keamanannya, ketersediaannya sumber belajar yang bisa dipelajari. Kemudian, merumuskan cara belajar atau bentuk kegiatan yang harus dilakukan siswa selama mempelajari lingkungan, seperti mencatat apa yang terjadi, mengamati sesuatu, melakukan wawancara, membuat sketch, dan sebagainya. Yang terakhir, siapkan pula hal-hal yang sifatnya teknis, seperti tata tertib kegiatan yang harus dipatuhi siswa, perizinan untuk mengadakan kegiatan, perlengkapan-perlengkapan yang harus dibawa siswa, alat atau instrumen yang digunakan. Langkah yang kedua ada langkah pelaksanaan. Langkah pelaksanaan yaitu melakukan berbagai kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga ada langkah tindak lanjut. Langkah terakhir yaitu tindak lanjut dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Langkah ini bisa berupa kegiatan belajar di dalam kelas untuk mendiskusikan hasil-hasil yang telah diperoleh dari lingkungan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa bahan ajar merupakan seperangkat bahan atau alat pembelajaran yang digunakan guru dan disusun secara sistematis dalam kegiatan belajar mengajar. Dan sumber belajar adalah segala bentuk baik yang hidup maupun tidak hidup yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan belajar yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran IPA di SD bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, menguasai konsep, dan mengembangkan sikap ilmiah. Pada akhirnya, siswa diharapkan lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan penciptanya. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.